Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Surut Official. Udah lama ya nggak upload gitu ya. Maklum lah, ada pasang surut, ada semangat, ada lagi lesunya gitu. Ngopi dulu. Kita sambil santai aja. Kali ini saya mau berbagi pengalaman saya solo hiking atau naik gunung sendiri ke Gunung Rinjani. Itu tahun 2017. Waktu itu saya naik gunung sendirian ke Rinjani. Itu bukan karena frustasi diputusin karena yang posisinya nggak punya pacar waktu itu, dan sekarang udah nikah, udah punya anak. Dan juga bukan asal konyol modal nekat saya berangkat sendiri, enggak, karena memang uh, udah lama juga senang naik gunung tuh, nggak terlalu banyak orang sih, 2 atau 3 orang gitu ya. Jadi waktu itu bulan Mei 2017 saya berangkat dari Jakarta jalur darat, nggak punya duit buat naik pesawat gitu ya, karena perjalanan pada saat itu hampir 1 bulan, karena nggak cuma ke Rinjani waktu itu saya, jadi lintas sekalian main sih ke teman-teman di luar daerah sana gitu ya. Nah, perjalanan dimulai itu dari Pasar Senen. Saya naik kereta Mutiara Selatan. Itu saya salah pesan tiket kereta karena bodoh dan ceroboh. Kirain saya perjalanan eh, seperti lintas utara, jadi kereta jalur utara, nggak taunya lewat Tasik, lewat Jombang. Walhasil lama banget, sekitar 17 atau 18 jam gitu di kereta gitu. Seingat saya malam saya sampai stasiun Wonokromo itu sekitar jam 11-an gitu, jam 11 setengah 12. Pada saat itu bingung mau tidur di mana gitu, karena mau ngontek temen juga udah tengah malam semua gitu. Terus saya memutuskan buat tidur di Ampel. Jadi kebetulan saya senang ziarah. Saya tidur di Ampel, naik Gojek, tidur di Ampel sampai besok paginya. Ziarah dulu ke makam Sunan Ampel, terus ziarah ke beberapa ulama yang ada di Surabaya. Waktu itu habis dari Sunan Ampel, seingat saya ke Dinding Lor, ke Alfitrah Mbak Asrori waktu itu. Baru saya ke Tanjung Perak buat beli tiket. Waktu itu kapal motornya Legundi namanya, KMP Legundi, dan itu cuma 2 kali seminggu dari Perak ke Lembar, Lombok. Nah, di perjalanan itu di pelabuhan Tanjung Perak itu, saya ketemu sama anak Surabaya berlima. Bang Lukman gitu, terus yang bewok tuh siapa lagi, si Birin gitu. Selebihnya lagi saya lupa tuh namanya. Udah 2017. Cuman belum tegur sapa, belum. Tegur sapanya itu pas ngerokok di Dekapal. Tegur sapa, ngobrol, ternyata mereka berangkat berlima dari Surabaya ke Rinjani, dan sebetulnya mereka tergolong nekat karena itu baru 2 kali mereka naik gunung. Pertama kali mereka naik langsung ke Semeru, yang kedua ke Rinjani. Artinya memang ya nggak ada pengalaman gitu. Walhasil mereka ngajak bareng, bang bareng dong gitu. Ya udah, bareng sampai Lembar, naik losbak, itu diantar sampai Sembalun. Nah, di Sembalun, sampai Sembalun itu malam, kalau nggak salah habis maghrib, hampir isya. Nah, ternyata ada yang menyarankan jangan ke Sembalun gitu. Waktu itu perjalanan jangan ke Sembalun, tapi lewat Bawanao katanya. Tapi tetap daftar dulu ke Sembalun, dipinjemin motor sama yang punya warung. Jadi bermalam itu di warung, di teras warung. Kita packing, siap-siap. Tetap
saya nggak ikut sama mereka. Kalaupun mereka mau ikut saya, monggo. Tapi pada prakteknya pada saat itu naik hari Kamis. Saya ingat saya hari Kamis. Selasa berangkat dari Surabaya, itu sampai besokannya, malam Kamisnya sampai ke Bawanao. Pagi Kamis langsung daftar ke kantor pihak Taman Nasional, dikasih tempat sampah, dan petualangan itu dimulai. Kita start sekitar jam 9. Dan itu matahari, Masya Allah, luar biasa. Menyengatnya luar biasa. Dan seneng. Dan ternyata memang lebih dekat kalau lewat Bawanao. Waktu itu lebih dekat. Jalan pos 1, pos 2 masih belum ada hal yang berarti gitu ya. Masih normal lah gitu. Biasa kalau orang biasa naik gunung udah paham tuh. 1 jam pertama itu atau setengah jam pertama itu adalah fase yang paling nyakitin ya, karena jantung tuh duk kayak gitu kan. Terus juga penyesuaian tubuh kita juga kayak mulai cepet sakit di sini, macam-macam tuh. Ada yang ditaruh softtek di sini biar empuk gini aja nih ditaruh softtek gitu ya, macam-macam. Waktu itu saya nggak tanjel apa-apa ya, normal-normal aja, cuma memang sakit, jujur sakit banget gitu. Sampai pada akhirnya menjelang tanjakan penyesalan itu udah malam tuh, posisi udah jam 8. Karena saya mau nggak mau ngikutin mereka tuh, yang anak Surabaya, karena memang mereka bilang, "Bang, bareng ya," soalnya dari kita semua nggak ada yang pengalaman. Sebetulnya saya sendiri bukan berarti sudah berpengalaman, enggak. Kebetulan lebih dulu aja gitu naik gunung, karena memang dari SMP kegiatan alam itu emang senang. Bermulanya dari pramuka, itu dari Penggalang sampai sekarang gitu. Cuman pas nikah aja agak jarang gitu naik. Kita nggak ada yang pengalaman nih gitu. Akhirnya ya udah saya temenin. Lucu ya, yang rame-rame ngikutin yang satu orang gitu. Sedangkan sebetulnya saya sendiri karena jalan sendiri jadi harus lebih safety ya. Jadi jalan sendiri itu sebetulnya bukan buat keren-kerenan, bukan buat berani-beranian gitu. Sebetulnya karena memang saya lebih senang sepi gitu. Dan buktinya memang saya naik bukan hari pendakian gitu. Dan tanpa porter, tas depan belakang ya saya angkut sendiri gitu. Dan memang lebih senang ngerenung gitu sebetulnya kalau naik gunung itu, karena saya tuh bukan pecinta alam, tapi saya butuh alam sih kayak gitu. Saya butuh alam buat ngerenung gitu. Walaupun teman-teman yang lain bilang saya ini pendaki spiritual lah apalah, enggak sih sebetulnya. Biar lebih enak aja gitu ibadah, biar lebih enak renung kalau kita ini kecil gitu. Mau sombong kayak apa kan gitu, sendirian di hutan dihantam badai gitu, segede-gedenya juga mati kan gitu. Jadi benar-benar safety lah gitu, dari mulai peralatan semua, karena saya sendirian gitu, saya tahu resikonya gitu. Menjelang tanjakan penyesalan itu ada salah satu anggota dari mereka itu kakinya sakit, udah nggak kuat jalan. Memang lumayan, hari itu lumayan panas. Walhasil saya yang tadinya pengen terus sampai Pelawangan nurutin mereka buat ngecamp. Kalau nggak salah di pos 3 nih. Pos 3 kalau nggak salah. Pos 3. Ya pokoknya sebelum tanjakan penyesalan gitu. Pos 3 kayaknya, atau pos 4 gitu. Karena udah malam juga. Nanti saya cantumin foto-fotonya deh. Selama perjalanan sih kayaknya pas naiknya enggak deh, lebih banyak foto yang di Segara Anaknya gitu. Singkatnya saya istirahat di situ, tidur, buka tenda. Mereka satu tenda berlima, saya sendirian. Dilanjut besokannya saya lanjut besok pagi, dan saya memutuskan untuk ninggalin mereka. Saya pamit baik-baik, mas-mas, kayaknya saya nggak bisa deh ngikutin mas-mas, karena saya juga punya target, saya juga ada tujuan lain selain kesini, saya bilang gitu. Jalanlah saya habis pamit. Ketika ditanyakan penyesalan, nah
Itu sepanjang jalan ngeliatnya bule. Dari pos 1, pos 2, bule melulu. Atau bahasanya yang saya nggak biasa denger gitu. Atau bahasa Jawa gitu ya, yang anak Surabaya. Nah, ditanyakan penyesalan, saya ngedenger orang ngomong bahasa Sunda. Dengan logat yang akrab, logat Tasik. Logatnya logat Tasik, Tasikmalaya. Yang pertama kali saya denger itu, si Tageg. Ya sorry banget nih agak kasar. Si Tageg ya katanya. Hayo atuh katanya, kaburangan nih orang katanya. Saya bilang, ada orang mau bahasa Sunda nih gitu. Nah, saya agak sedikit bisa lah bahasa Sunda. Saya ngebut jalan, saya susul tuh suara, ternyata ada 3 orang, bener anak Tasik. Itu dari Universitas Siliwangi Unsil. Nah, mereka habis pada sidang. Nah, ntar saya taruh di atas sini ya, foto-foto di puncak. Mereka niat banget bawa toga buat foto di puncak Rinjani. Hasil saya kenalan sama mereka bertiga, Kang Inal, Kang Alun, sama satu lagi dipanggil Kapten. Mereka dari casual team. Walhasil ngobrol lah kita, terus dia ngajak bareng gitu karena mereka juga baru pertama kali kesini. Dan barenglah kita ke Pelawangan Sembalun. Alhamdulillah sampai Pelawangan Sembalun itu ba'da zuhur. Nyari camp penuh. Itu dari mulai sampai Pelawangan sampai hampir ujung tuh isinya bule semua. Waduh, kacau itu. Bule. Nah, ketemu camp itu di ujung. Udah mau turun ke sumber air. Seingat saya tuh. Adanya di sebelah kiri. Nah, di situ saya ketemu sama ada anak UIN Ciputat. Dia bareng sama anak Riau, terus juga ada kenalannya anak Lombok. Terus kita diajak ngecamp di situ bareng. Akhirnya buka tenda lah saya di situ, masak. Nggak lama anak Surabaya itu sampai juga. Saya tanya ke anak Lombok ini, saya bilang, "Bang, biasanya kalau summit itu jam berapa kalau di Rinjani?" "Kita biasanya summit itu jam 11:30 itu udah pada jalan, Bang," katanya. Oke, karena jam 11:30 udah jalan, saya ba'da maghrib itu udah tidur. Jadi habis sholat maghrib, saya tidur. Gitu. Langsung pasang alarm, jam 11 naik ke atas. Jam 11 naik. Dan pada saat itu lagi ada acara, triathlon apa ya, yang lari tuh, agenda tahunan di Gunung Rinjani. Dia lari sampai puncak, sampai puncak dia turun lagi tuh. Kayak gitu. Bareng tuh waktu itu acara itu bareng. Dan Masya Allah, itu begitu sampai kan Pelawangan Sembalun, agak naik dulu ke Punggungan gitu ya. Naik ke Punggungan, itu kan udah kelihatan tuh Segara Anak ke bawah tuh. Wah, di situ tuh girangnya Masya Allah itu. Ya, ngelihat bintang itu emang lagi terang dan lagi bagus-bagusnya itu. Lagi bagus-bagusnya. Ngelihat tuh di langit bintang jatuh gitu ya. Dari excited sampai biasa aja. Malum norak ya. Aduh, saya waktu itu norak banget. Naik jalan pelan-pelan, kan begitu tuh treknya ya. Jalan pelan-pelan, saya lihat jam subuh. Jadi subuh itu saya belum sampai puncak. Jadi sholat subuh itu di pinggiran jurang tuh. Saya sholat subuh di situ pelan-pelan dan kurang lebih jam 8 saya baru sampai. Lama ya. Malum lah, napas gudang garam jadi ngap-ngapan gitu. Sampai puncak, biasa sampai puncak ya sujud syukur, berdoa di situ. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa sampai puncak. Ngelihat ke arah timur ada kelihatan jelas banget itu Gunung Agung di Bali. Ngelihat ke barat itu kelihatan Gunung Raung dan gugusan pegunungan yang lain gitu. Itu gila sih, indah banget. Terus saya cantumin di atas foto-foto dokumentasi waktu itu.
Singkatnya saya turun. Itu jam 9-an lah, jam 9 turun. Dan memang angin itu udah kenceng banget. Angin udah kenceng, saya turun setengah lari. Dan banyak ngeliat monyet. Monyetnya lucu-lucu, gemuk-gemuk. Di Rinjani. Sampai ke camp lagi itu sebelum zuhur. Sebelum zuhur saya udah sampai camp lagi. Ngambil air dulu, masak, langsung packing. Begitu turun, saya nggak tahu ini kalau turun ke Segara Anak kemana. Mau nggak mau saya nungguin yang anak Lombok itu, yang ini apa namanya, yang tahu jalan gitu. Saya nanya, bang, kalau mau ke Segara Anak kemana? Dia bilang. Nah, diunjukin dah tuh. Akhirnya saya turun bareng mereka, bareng yang anak Lombok itu, dan bareng juga sama anak Tasik, Kang Alun, semua turun bareng. Sampai di Danau Segara Anak itu sore. Itu udah 5:30, udah hampir maghrib itu. Saya ingat, saya udah hampir maghrib. Buka tenda di pinggir danau, masak, makan, sholat maghrib. Yang lain pada ngobrol, saya nggak sanggup lagi tuh. Saya istirahat aja deh gitu. Besok baru aktivitas main di danau gitu. Besokannya nih, saya mau mancing, mau ikutan mancing, cuman nggak bojoran. Tapi alhamdulillah pada saat itu banyak warga lokal yang sengaja naik ke danau buat mancing. Dan uniknya, umpannya itu bukan pakai cacing atau pakai pelet, tapi pakai ubi. Waktu itu seingat saya pakai ubi. Nah, nanti hasil mancingnya saya kasih fotonya di atas. Dan itu banyak. Itu ikan ada yang dibakar, digoreng, disayur. Wah, betah sih di Danau Segara Anak, asli betah banget. Betah banget. Itu saya 2 malam tidur di Segara Anak gitu. Karena emang enak tempatnya gitu, indah dan nggak terlalu dingin gitu. Memang kan memang di bawah ya, nggak terlalu dingin. Dan di situ saya ngelihat memang Danau Segara Anak itu sudah mulai menyempit ya, karena sebelumnya kan Gunung Barujarinya kan ada mengeluarkan material vulkanik gitu yang menyebabkan Danau Segara Anak itu semakin menyempit. Kalau kata orang Lombok, Danau Segara Anak itu nanti pada masanya akan hilang katanya, karena timbunan material vulkanik. Allahu alam ya, itu kata orang Lombok sih begitu. Nah, tibalah keesokan harinya, sebelum saya pulang, pagi-pagi itu saya pengen mandi air panas. Akhirnya turun deh tuh. Turun karena memang pada saat itu lagi banjir. Nah, nanti foto banjirnya saya taruh di atas. Itu indah, saya foto. Dan mau nggak mau apa ya, kalau bahasa orang Betawi ngerobok gitu. Ngerobok sampai turun ke bawah. Saya nggak ke Gua Susu. Cuman pancuran yang di bawah itu, yang di air terjun. Bareng sama anak Tasik, turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah tuh banyak bule, dan warga yang bikin tenda seadanya pakai terpal yang mancing, yang mereka bermalam di situ. Cuma ada kejadian aneh sih. Ketika ada bule perempuan, dia mandi di situ dan cuman pakai bikini. Orang situ ngomong, nih kayak gini nih yang ngotorin nih. Dalam arti ngotorin itu tidak menghormati adat istiadat ya, adat kita orang timur gitu ya, kayak bagaimananya. Dan kebetulan saya waktu itu udah selesai mandi, dan itu enak banget, badan capek hilang beneran. Ya Allah, itu ajib, itu enak banget itu di pancuran itu. Saya harus tergusur dengan datangnya bule-bule. Ya, dan saya istirahat di tenda terpal pemancing. Ketika pemancing itu ngomong, ini yang jadi penyebab kotornya gunung, itu mendadak hujan gede banget, asli itu hujan gede banget, hujan. Tapi itu boleh tetap mandi normal, mandi sambil hujan-hujanan, mereka mandi air panas. Sampai mereka akhirnya udah nggak tahan lagi nih ama hujan. Nah, mereka naik, berhenti mandinya, naik ke atas, balik ke camp mereka.
Uniknya itu hujan langsung berhenti. Ini kalau ada orang Lombok nonton, coba tuh jelasin tuh ya. Nah betul, itu langsung berhenti. Wallah itu langsung berhenti. Karena saya juga udah pakai kaos, udah salin, udah rapi, udah ongap lagi lah. Akhirnya saya balik lagi ke camp setelah hujan beres. Dan saya beres-beres, sholat duhur. Habis sholat duhur, teman-teman yang lain nanya, anak Tasik nanya, Kang, pulang lewat mana? Turun lewat mana? Apa lewat Senaru, apa lewat Torean? Tadinya saya mau turun lewat Senaru. Cuman begitu ngeliat treknya, naik dulu ke Pelawangan Senaru, sampai ketemu view yang duit 1.000 tuh. Sumpah itu dengkul udah ngajakin ogah tuh. Buset, naik lagi ke atas gitu. Kayak udah ngap gitu, udah pengen turun, hawanya udah mau turun aja gitu udah. Sedangkan ada yang bilang kalau bisa di hutan Senaru jangan kemalaman, katanya memang dalam tanda kutip agak serem gitu. Jujur saya pengen ke air terjun Sendang Gile gitu ya. Tapi ya udahlah, diajakin sama yang anak Lombok ini lewat Torean. Bang, lihat Torean aja yuk, katanya. Lewat Torean tuh lebih deket, katanya lebih deket. Oh gitu ya, dan memang pemandangan lebih indah. Wah, ini dia nih. Waktu itu Torean belum rame, belum rame, dan atau mungkin ngelewatin sungai putih. Uh. Mantap. Mungkin itu karena bukan hari pendakian kali ya, jadi nggak terlalu rame. Start lah jam 1 siang. Kita turun bareng-bareng nih, bareng-bareng. Karena beliau-beliau ini apa ya bahasanya, foto-foto gitu buat asupan medsos. Saya termasuk yang kurang terlalu suka sih kalau di perjalanan tuh foto-foto gitu ya, atau kalau sekedar mendokumentasikan sih gak ada masalah gitu. Akhirnya saya memutuskan jalan duluan karena memang beban saya berat depan belakang tuh Rinjani via Torean ya, jalurnya banget mantep. Cepat ya. Memang jalur Torean ini jalur warga. Sampai ketemu di bawah, antara ada pemandangan lagi, rekam lagi. Sebelum gempa tuh. Dan memang jalurnya Masya Allah itu indah, itu ya surga ngumpet lah, itu emang indah banget. Lembah-lembahnya dan memang curamnya. Kalau sekarang katanya udah ada tambang ya, udah enak terus ada tambang. Kalau saya waktu itu masih ngerayak waktu itu di apa yang ntar saya kasih tahu fotonya deh, itu namanya apa saya nggak tahu tuh. Dan ketemu lagi di air terjun apa Patimbungan ya, yang air terjun Sungai Kokok Putih tuh, yang indah banget, yang di pinggiran jurang itu suka ditaruh kembang gitu ya, sajian-sajian gitu ya masyarakat setempat. Dan saya istirahat di situ, ketemu lagi sama anak-anak yang lain. Pas istirahat mereka sampai lama lagi, foto-foto lagi. Waduh, saya bilang, sedangkan itu sudah nunjukin jam 5, udah sore. Saya bilang, wah konyol nih kalau sampai apa namanya bawah ini kemalaman nih, wah kayaknya di luar ekspektasi nih, di luar rencana gitu. Yang dalam otak saya tuh katanya jalur Torean itu lebih pendek daripada Senaru. Akhirnya saya mutusin jalan lagi duluan. Ternyata yang anak Riau itu ngintilin di belakang. Bang, saya ngikut ya bang. Oh ya udah silakan. Ikut di belakang. Cuman yang anak Riau ini memutuskan buat nungguin temennya. Dimana saya nggak tahu itu namanya pos apa. Di situ banyak para pemancing bikin camp di situ. Dan di situ saya tanya, Pak, kalau mau ke desa Torean kemana? Dan si bapak itu ngomong gini ke saya, Dek,
orang sini aja kalau udah malam buka tenda. Itu posisi udah maghrib. Saya udah niat sholat jamaah takhir waktu itu. Enggak Pak, saya mau jalan aja deh pelan-pelan, saya bilang. Oh ya udah, kalau Ade mau tetap jalan, nanti kalau ada pertigaan Ade ke kiri, jangan ke kanan. Ternyata kalau ke kanan itu bukan ke Torean, ke Sambi Elen, kampung Sambi Elen. Nah, saya mau ke kampung Torean. Walhasil saya belok kiri. Itu posisi udah malam. Saya pakai headlamp dan bawa senter tangan juga, jadi penerangan ada 2. Nah disitulah ternyata yang serem bukan cuma Senaru, Torean juga serem. Asli serem. Seremnya di mana? Saya nggak tahu apakah itu termasuk halusinasi karena saya kelelahan gitu ya. Itu kejadian, saya ingat ngelihat jam itu jam 9 malam. Itu di hutan Torean. Posisi sudah nggak dingin karena saya keringetan basah gitu. Wah ini kayaknya udah agak ke bawah nih gitu. Hati saya udah gede nih, wah udah dekat kampung nih berarti nih. Terus aja ngegusruk jalan tuh. Ngedengar suara air dari pipa, yang ngisi air dulu, jalan lagi. Nah disinilah nih abis ngisi air, saya ngedenger ada suara dangdutan. Nah, itu yang saya bilang, apakah ini fata morgana, halusinasi saya karena kelelahan? Karena kalau orang kelelahan kan beda. Ngelihat kecoa aja udah kayak korma tuh. Kan itu ya, ngelihat hawa panas aja udah ngeliat air kan gitu, air ngembang gitu kan. Dan sampai di situ saya diem, nggak jalan gitu, saya dengerin gitu. Bener suara dangdutan gitu, suara dangdutan, suara gendang, suara apa. Terus saya pikir lagi, mungkin gua kecapean kali ini gitu. Jadi tetap positif waktu itu. Karena kalau mikirnya selalu dikaitkan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang serem gitu, hal-hal yang bisa bikin rasa takut muncul. Nah, itu bahaya juga kan kalau panik gitu. Mau tetap enggak, ini gua halusinasi aja ini. Begitu jalan beberapa puluh meter, kelebat putih, pres aja begitu. Ketawa dong. Dan di situ saya sadar, wah enggak, ini bukan halusinasi, ini beneran ini. Di situ mulai tuh suara anak kecil ketawa, suara perempuan, suara orang ngobrol. Sedangkan di situ emang saya sendiri. Dari mana saya tahu saya sendirian? Saya nabrak sarang laba-laba di jalur. Di situ baru sadar, gila. Kayaknya ini hari gue doang nih yang lewat sini nih. Itu benar-benar udah takut ada, normal, saya juga manusia biasa gitu. Takut, cuman ya udahlah. Yang saya ikutin pada saat itu, walaupun waktu itu jalur nggak terlalu jelas, sampah Permenkis sama sampah tolak angin, itu aja yang saya ikutin, sampah-sampah itu. Jadi ada berkahnya juga tuh orang buang sampah tuh. Nggak jadi nyasar saya tuh. Sampai pada akhirnya sekitar jam 10 lah, 10 kurang, saya keluar hutan. Di situ saya sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, saya bisa keluar hutan gitu. Ternyata saya salah. Salahnya di mana? Masih jauh dari kampung. Buset, rupanya itu ladang sepanjang-panjang, seablak-ablak ladang warga. Yang dijagain sama anjing, mana gonggong melulu. Waduh. Cuman itu malam ada suara alu apa ya, tumbukan gitu yang dari kayu tuh, ada tung numbuk tuh, ada suara orang numbuk sama suara MP3. Nah kali ini kayaknya nggak halusinasi nih, kayaknya beneran nih kalau yang ini mah nih. Saya deketin tuh suara, bener dari gubuknya udah masih agak jauh gitu, di depan depan kebun. Saya teriak aja, assalamualaikum, teriak saya. Lama tuh, 5 menitan mah. Sampai akhirnya dijawab, waalaikumsalam. Nggak salah dah saya lewat Torean, karena Torean itu kampung muslim. Ya mayoritas muslim. Kalau Sambi Elen katanya mayoritas Hindu. Nggak kebayang tuh kalau saya lewat Sambi Elen, assalamualaikum kan gitu ya. Bingung juga gitu ya. Nah, keluar nih yang punya kebun nih. Masih muda itu, umurnya sekitar 18-19 tahun lah itu. Di situ saya nanya ke abang-abang ini, "Bang,
kampung masih jauh nggak kira-kira? Kata dia, bang, dari sini ke kampung jauh. Kalau abang jalan masih 2 jam. Sedangkan saya punya dengkul, saya punya kaki itu udah loyo, bener-bener loyo. Berarti 10 jam ya saya jalan kaki gitu. Loyo, beneran loyo. Udah capek gitu. Akhirnya daripada saya maksain, saya minta izin nih ke yang punya ladang. Saya minta izin, saya bilang, boleh nggak malam ini saya numpang tidur di gubuk, hitung-hitung nemenin abang. Saya sama bapak sih, kata dia. Kalau abang mau ke Torean, saya anter. Tuh, Masya Allah, baik banget. Saya bilang, bener bang mau nganter? Iya, saya anterin. Saya anterin, ntar ya saya ngambil motor. Keluarlah motor Suprapit. Saya ingat Suprapit itu motor yang body pairing depannya udah kagak ada. Malu motor kebun namanya juga kan. Motor kebun gitu. Oh gitu dah. Kata dia, bang, emang abang dari mana? Saya bilang, saya dari Cengkareng. Dia ngomong, bang, orang sini aja kalau udah malam mah buka tenda, nggak bakal jalan gitu, buka camp lah gitu. Ini abang sendirian lewat sini udah jam segini, udah jam 10 lewat. Untung abang sampai. Ya saya cuma jawab, ya udahlah ini mah Allah yang nyelamatin dah. Saya bilang gitu, udah pasrah. Saya udah pasrah, benar-benar pasrah. Cuman dibarengi sama ikhtiar gitu. Singkatnya sekitar jam 11-an saya nyampe ke rumah warga. Saya ingat itu rumah kalau dari kebun itu sebelah kanan, warung. Dan nama yang punya warung itu namanya Bang Bahrudin. Ini kalau Bang Bahrudin nonton nih, terima kasih banyak bang udah mau nampung saya. Dan Bang Bahrudin itu lebih muda usianya dari saya. Waktu itu dia baru menikah. Seingat saya dia baru menikah. Dia punya warung, punya rumah di situ. Dan abang yang punya kebun ini saya lupa nanya namanya. Dia ngomong pakai bahasa Lombok, nitipin saya di rumah itu. Alhamdulillah Bang Bahrudin mau nampung saya, tidur di rumahnya, dan saya ditawarin makan. Cuman istrinya bilang, bang, saya nggak masak, nggak ada lauk. Kalau mie pakai telur pakai nasi mau nggak? Saya jawab mau. Nah, udah apa aja udah, lapar. Ya, saya bersih-bersih, habis bersih-bersih saya makan, sholat, saya tidur. Di situ saya tidur di rumah Bang Bahrudin. Dan paginya saya bangun, sarapan sambil ngobrol sama Bang Bahrudin soal Gunung Rinjani, soal Torean gitu. Dan benar kata Bang Bahrudin. Jadi sudah 3 orang yang ngomong, katanya kalau orang situnya aja kalau mancing gitu ya, pulang kemalaman itu pasti ngecamp. Sambil mereka bawa ikan tuh berkarung-karung, ada yang dipanggul depan belakang tuh ikan nila, ikan jair, ikan emas, masya Allah, gede-gede banget itu. Dan itu luar biasa. Bagi saya itu satu hal yang apa ya, karunia lah dari Allah gitu ya. Dan saya sempet mandi di masjid di kampung Torean itu. Dan saya pamit dari rumah Bang Bahrudin, dan Bang Bahrudin kasih saya hadiah itu kopi. Kopinya enak, wanginya wangi coklat. Kata dia ini pohon kopinya liar dan banyak pohon coklat juga katanya di hutan sana. Dan saya digilingin sama dia, dibagi kopi itu sekitar plastik segini lah, segini dibagi sama dia. Dan saya bertukar nomor telepon sama dia, dan kayaknya sekarang udah ganti dah nomor teleponnya gitu, karena saya WA juga udah gak aktif. Dan saya ditanya sama Bang Bahrudin, abang mau kemana lagi? Saya bilang saya mau ke Gili Trawangan. Dan saya diantar sama ponakannya Bang Bahrudin naik motor dari Torean ke pelabuhan mau nyebrang ke Gili Trawangan. Dan di Gili Trawangan ketemu lagi sama anak Tasik. Ketemu lagi sama anak Surabaya itu. Ternyata yang anak Tasik sama anak Surabaya itu tidak lewat Torean, tapi mereka lewat Sambi Elen. Jadi misah tuh. Masya Allah. Ya udahlah. Ya alhamdulillah. Pada saat itu ya itu hal yang nggak bakal saya ulangin gitu. Ya naik ke Rinjani sendirian gitu. Nggak bakal saya ulangin itu. Karena memang itu ngeri asli.
Walaupun saya memang terbiasa naik gunung sendiri, berdua, paling banyak bertiga gitu. Itu ngeri. Ya, terlalu apa ya, bisa dibilang nekat lah gitu. Dan nggak tahu ya kalau sekarang udah banyak bikin konten gitu ya, solo hiking dan lain sebagainya, mungkin ya karena gunungnya udah rame atau dia naik gunung di hari pendakian atau gimana, Allahu alam gitu ya. Tapi naik gunung itu bukan gaya hidup, naik gunung itu kehidupan. Kita tuh butuh alam. Alam nggak perlu dicintai karena dia bisa mengurus dirinya sendiri. Terkadang alam rusak tuh karena kita. Jadi naik gunung itu menghadapi realita kehidupan. Nah, itu tadi di hutan Torean malam-malam, suara ini suara itu, ada kelebat putih lah terbang segala macam. Itu realita, itu kenyataan yang harus dihadapin. Kalau panik lari, kalau depan nggak ada apa-apaan, kalau kesandung pala kepentok batu atau kepentok puun, kalau jurang bagaimana? Itu kan bagaimana caranya kita nguasain diri kita sendiri, karena ketakutan tuh dari dalam diri kita. Karena prinsip saya nggak ada orang mati dicekek setan, itu cuma ada di film Susana waktu itu ya, dan sekarang juga sama. Tapi solo hiking nggak cuma di Rinjani sih, ke Merapi juga saya solo hiking gitu ya. Jadi ke beberapa gunung juga saya solo hiking. Cuman yang paling mendebarkan, yang paling bagi saya itu bikin bener-bener deg-degan dan bikin takut, Rinjani. Dan hutan Torean itu serem, asli serem. Itu Shrek anak kecil. Ini gue yang hawa capek apa gimana gitu ya. Ya Allah. Dan itu nggak akan saya ulangin lagi. Nggak. Ya paling ya kalau ke Rinjani lagi berdua bertiga lah gitu, cukup. Ya kalau rame-rame saya terlalu risih gitu, karena di gunung itu kan sifat orang keluar semua ya gitu. Yang asik yang nggak asik itu udah nggak ada topeng tuh di gunung, yang egois, yang setia kawan tuh. Jadi potensi konfliknya banyak gitu kalau naik gunung rame-rame gitu. Makanya saya lebih milih untuk sepi-sepi aja gitu naik gunung. Jadi jangan dicoba lah, jangan dicontoh kayak gitu ya, karena saya juga itu jadi pengalaman hidup yang luar biasa, yang ya sekali lagi saya nggak akan ulangi. Jadi segitu aja berbagi cerita solo hiking ke Rinjani. Itu sekitar berapa malam tuh ya di pos Pelawangan, 4 malam ya, 4 malam, 5 sama perjalanan pulang tuh ke Torean. Habis itu saya ke Gili Trawangan dan menikmati liburan di sana, main buka tenda di pinggir pantai gitu ya sama anak-anak casual team yang ada dari Tasik itu. Sebelum pulang balik ke Surabaya, dan kami pisah di Surabaya. Saya mampir ke Malang, anak Tasik langsung pulang ke Tasik, dan dijamu sama teman-teman yang 5 orang itu di Surabaya. Segitu aja, terima kasih udah nonton video yang agak panjang ini, yang sederhana ini, untuk memulai daripada lamanya kagak upload. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di cerita pengalaman lain. Masih banyak sih yang mau saya share soal naik gunung, karena saya juga senang naik gunung dan senang sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.